Lihatlah kawanku bersama, mahligai mahkota Hadirin pineh. sekalian, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya kita yang ada di sini, tentu membawa pengaruh besar dalam kehidupan dunia kita sekarang ini. Ada begitu banyak gerakan yang muncul sebagai tanggapan guna menjawab kebutuhan manusia atas bencana ini. Pasca pandemi ini pun, dunia kini berusaha untuk memulihkan kembali situasi yang telah diporak-porandakan akibat pandemi ini. Dan gereja tentunya dalam hal ini, Paus Fransiskus melalui ajaran sosialnya hendak mengajak manusia belajar untuk menerima kenyataan pahit dunia ini dan serentak pula membangkitkan semangat solider dengan sesama yang secara langsung terkena dampak dari pandemik ini. Seperti apa gereja dengan ajaran sosialnya menanggapi situasi dunia pasca pandemi ini? Kita akan menelusuri dan mendalaminya dalam webinar kali ini dengan tema umum menjadi manusia Kristen yang tangguh dan tema khususnya yakni panggilan kepada pemulihan dunia ajaran sosial Paus Fransiskus 2020 yang akan dibawakan oleh narasumber kita Dr. Yohanes Atjas SS Likth. Sebelum memasuki sesi yang pertama ini, saya hendak membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Dr. Yohanes Atjas SS Likth merupakan seorang imam dioses Keuskupan Amboina. Beliau lahir di Saumlaki tanggal 18 Januari 1964. Ia ditabiskan menjadi imam dioses Amboina pada tanggal 1 Desember 1991 di Langgur. Ia menyelesaikan studi S1 di STF Seminari Pineleng tahun 1992, kemudian melanjutkan studi S2 di Akademia Alfonsiana Roma tahun 1997 hingga 1999. Setelah kembali dari Roma, beliau diangkat menjadi sekretaris Keuskupan Amboina, kemudian menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Amboina dan Wakil Uskup Kota Ambon. Selain dua tugas tersebut, selama 6 tahun beliau memimpin Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina. Pada tahun 2010 mendapat kesempatan mengikuti Pastoral Renewal Program di EAPI Manila. Tahun 2012 sampai sekarang mendapat tugas sebagai dosen di STF Seminari Pineleng dan staf pembina di Seminari Hati Kudus Pineleng. Selain kedua tugas itu, beliau juga menjabat sebagai bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado sejak tahun 2012. Pada tahun 2017 hingga 2020, beliau belajar manajemen pendidikan program pasca sarjana di Universitas Manado. Demikian kurikulum vitae dari narasumber kita malam hari ini. Dan sekarang, mari kita bersama-sama mengikuti presentasi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Yohanes Atjas SS Likth. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya merasa ini sebuah kesempatan berharga untuk bisa berjumpa dengan aktivitas akademika seperti filsafat seminari Pineleng. Tapi lebih dari itu, teman-teman alumni yang saya lihat di layar ada hadir di sini, dan saya rasa ini hal yang bagus untuk bersama-sama berpikir tentang bagaimana ajaran sosial gereja Katolik itu membumi di tanah air Indonesia ini. Sebagaimana kita tahu bahwa di Jakarta dan sekitarnya hari-hari ini meningkat jumlah pasien COVID. Kita menyangka bahwa hal ini sudah selesai, ternyata ada belakangan ini dari televisi kita tahu ternyata ada peningkatan pasien COVID, jumlah pasien COVID. Karena itu saya merasa hal ini masih tetap relevan bagi kita. Paus Fransiskus mengundang kita sekalian untuk berefleksi bersama tentang apa yang menjadi panggilan dasar dari Gereja Katolik, ya, yakni panggilan kepada pemulihan dunia.
Saya merasa ada hal yang penting untuk dikatakan sebelum kita bicara tentang materi utama. Saya suka untuk mengatakan kepada kita sekalian apa itu ASG, karena ada orang tahu tentang ASG, ada orang yang belum tahu. Saya mengutip apa yang dikatakan tentang ajaran sosial gereja, bahasa Inggrisnya saya tidak sebut lagi, terjemahnya saya langsung saja. ASG atau Church Social Teaching adalah kuasa mengajar gereja atas peradaban publik berkenaan dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kuasa mana dilaksanakan dalam terang Injil, nilai Injili, dan refleksi iman Kristiani atas pengalaman hidup. Kita punya dokumen-dokumen dari para paus. Daripadanya gereja dipanggil untuk menganalisis pengalaman tersebut dari aneka konteks historis, politik, dan sosial. Dan yang selanjutnya menyiapkan prinsip-prinsip untuk berefleksi, kriteria untuk mengambil keputusan, dan pedoman umum untuk bertindak. Hal mana memampukan kita dalam perjuangan kita untuk menghidupi iman kita dalam keadilan dan damai. Itu kiranya definisi tentang ASG, supaya kemudian kita melihat apa yang sedang kita bicarakan ini sungguh-sungguh satu hal yang penting dan utama. Lalu kita lihat apa menjadi kontribusi dari ASG. Mengapa Sri Paus mengatakan ini dan ini penting bagi kita. Dan saya mencoba cari di sumber lain. Tadi sumber dari konferensi wali gereja Inggris, sekarang dari Australia. Mereka sebut CST, Church Social Teaching, offers a way of thinking, being, and seeing the world. Menjadi sangat jelas, ASG membantu kita untuk berpikir, ya, punya cara berpikir yang baru, cara berada, berefleksi tentang cara berada kita, cara melihat persoalan-persoalan dunia. It provides a vision for a just society in which the dignity of all people is recognized. Nah, oleh karena itu sangat jelas bahwa ajaran sosial gereja itu sebuah bentuk pengambil bagian dari gereja Katolik atas persoalan-persoalan, mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi dunia. Nah, ini menjadi sebuah introduksi untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ini sesuatu yang lahir dari hati gereja untuk memulihkan dunia. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak gerakan moral bermunculan di antero dunia yang dimotori berbagai pihak sesuai kompetensinya yang masing-masing ada. Ya, gerakan moral para dokter, perawat, pemerintah, tidak terkecuali gereja Katolik. Segala upaya penanggulangan penularan virus telah diupayakan. Dengan usaha keras dan mulia ini, terbendung juga berbagai upaya ambil untung di tengah kemelut dunia, yang pada akhirnya melumpuhkan kelompok marginal yang tak berdaya. Sinyalemen ini dibaca oleh berbagai pihak, media bahasa Indonesia, media televisi juga mengungkapkan hal ini. Seiring dengan upaya keras para dokter dan tenaga medis lainnya yang didukung oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, Gereja Katolik, dalam hal ini Paus Fransiskus, sejak 5 Agustus sampai 30 September 2020, secara publik mengemukakan ajaran sosial gereja yang daripadanya manusia belajar untuk menerima kenyataan pahit ini, serentak bersama-sama dalam semangat solidaritas, mencari jalan keluar yang efektif, dengan tetap menjunjung tinggi martabat manusia. Para pastor, para sahabat yang baik, apa yang ditulis oleh Paus Fransiskus itu sebuah kumpulan refleksi yang terdiri dari 9 pokok. Dari 9 pokok yang terpisah-pisah ini, saya mencoba untuk merangkum pikiran-pikiran ini, lalu kemudian saya persembahkan untuk kebersamaan kita. Mengingat tema-tema ini bukan merupakan sebuah gagasan utuh, melainkan sejumlah tema dengan cirinya masing-masing,
Maka presentasi ini dimaksudkan untuk menemukan benang merah pemikirannya. Bagian pertama, saya mencoba mencari dan menghadirkan kepada Anda sekalian beberapa fenomena terkini yang Paulus kemukakan dalam dokumennya. Yang kedua adalah, bagian kedua, kita lihat dari fenomena ini, kita mencari kalau gereja Katolik terlibat, mana dasar teologis partisipasi gereja. Hal yang ketiga adalah, kalau kita terlibat, orientasi reksa pastoral macam apa yang mesti kita hadirkan, supaya lalu kemudian ada solusi-solusi praktis, bahkan teoritis untuk baik anggota gereja Katolik, tapi juga untuk bagi dunia yang sedang dilanda persoalan serius ini. Teman-teman sekalian, kita mulai dengan bagian pertama, beberapa fenomena terkini. Yang pertama, Paus Fransiskus mengatakan bahwa ada risiko orang kehilangan harapan. Ya. Banyak orang yang mati. Dalam sehari sekian orang yang meninggal. Saya sendiri menyaksikan bahwa sebagai penyintas COVID, ya, saya sendiri lihat bagaimana orang masuk keluar rumah sakit, ya, dan setelah saya keluar, ada teman yang mengatakan bahwa ada seorang, ya, yang tidak menerima bahwa dia dia terjangkit COVID, dan dia, ya, panahnya berlumuran darah, dia cabut infus dan dia menolak ini, ya, kenyataan bahwa dia mengalami COVID itu. Ada gelombang rasa sakit, kematian, ketidakadilan yang sulit dibendung. Kita tahu itu. Persoalan sosial, kesenjangan sosial, work from home, study from home, itu sebuah kenyataan sosial. Ekonomi yang sakit, kesenjangan ekonomi negara-negara, kaya dan miskin. Ya, kita juga menyaksikan bahwa di airport menjadi sunyi. Ya, banyak pesawat yang harus tidak terbang karena alasan ini. Dunia dikuasai oleh segelintir orang kaya. Nah, itu ada sinyalemen akhir bahwa ternyata ya mesti dibuktikan, ya, bahwa misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mendominasi vaksin dan PCR dan lain sebagainya. Manipulasi sumber daya manusia dan alam. Ada dua sikap yang tidak selaras dengan maksud Injil. Sri Paulus menemukan itu, yakni sikap tidak peduli dan individualistik. Tidak peduli, itu berarti mencari jalan lain, tidak mau terlibat. Nah, individualistik mencari apa yang hanya sesuai dengan kepentingan dirinya. Paulus selalu melanjutkan bahwa selain ada virus COVID ini, beliau mengungkapkan bahwa ada juga virus-virus sosial, ketidakadilan, marginalisasi, kesenjangan kesempatan, dan perlindungan sosial. Dewasa ini menara-menara yang dibangun, banyak menara dibangun, namun berpotensi mencederai komunitas dan budaya hidup bersama. Homo sapiens dinodai dengan menjadi Homo economicus dalam arti negatif, individualistik, penuh perhitungan dan menguasai. Kita berhadapan dengan pilihan sesudah krisis ini, apakah kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Sebuah pertanyaan yang menantang untuk berefleksi bersama, dan tentu ya sesuai dengan apa yang menjadi karakter dari ASG, yakni mencari solusi. Maka kita bersama-sama melihat apa yang mesti kita buat. Dasar teologis partisipasi gereja. Mengapa gereja melibatkan diri? Sri Paulus menjawab, karena semua manusia berasal dari pencipta yang sama dan berdiam di atas bumi yang sama serta memiliki tujuan yang sama. Inilah dasar dari solidaritas antar kita. Solidaritas ini dihidupi demikian rupa sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dan marginalisasi. Kita semua hidup dengan tanggung jawab menumbuhkan relasi sosial dan menjaga kelestarian bumi. Ketergantungan sosial dan solidaritas adalah panggilan kita untuk hidup dalam sebuah kampung global. Panggilan kekristenan kita selaras dengan cara hidup komunitas perdana. Paulus mengajak kita sekalian untuk berkaca dari apa yang dihidupi
oleh komunitas perdana. Sri Paulus mengingatkan segenap umat Katolik untuk hidup dalam keadilan insani dan Kristiani. Saya bold itu keadilan insani dan Kristiani supaya jelas bagi kita bahwa ada keadilan yang berlaku umum, tapi juga ada keadilan yang diinspirasi oleh Kristus yang mesti kita sebarkan juga, dan sambil mengarahkan perhatian kepada nasib anak-anak. Sebagian dari mereka hidup tanpa harapan. Hal ini berbanding terbalik dengan individualisme baik perorangan maupun nasional, kelompok-kelompok kekuasaan dan kebekuan ideologis yang menjadi sumber struktur dosa. Struktur dosa ini penting. Ya, Gereja Katolik ya memulai karya-karya ajaran sosial gereja berawal dari karya karitatif, melanjutkan apa yang diamanatkan dari Injil Matius pasal 25. Ya, ketika orang lapar kita beri makan, ketika orang telanjang kita beri pakaian, dan di gereja selama berabad-abad terlibat dalam kegiatan-kegiatan karitatif itu. Namun ketika tahun 1891 dengan Rerum Novarum, gereja berefleksi bahwa memberi saja bantuan sosial itu tidak cukup. Gereja mesti secara kritis melihat ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan struktur dosa. Nah, supaya kemudian ada solusi-solusi baru supaya kemudian manusia terlepas dari himpitan ini struktur dosa. Evangelii Gaudium 188 mengatakan solidaritas dia pahami sebagai sebuah cara berpikir dan bertindak di mana orang menempatkan komunitas dan prioritas kehidupan semua makhluk di atas segala kepentingan lain. Ya, ini dokumen dari Paus Fransiskus sendiri. Beliau mengutip juga Katekisme Gereja Katolik. Solidaritas mengandaikan adanya keadilan. Dari sinilah lahir kehidupan yang berbuah kebaikan bagi manusia dan makhluk lainnya. Dari kitab Kejadian pasal 11, kita tahu Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel. Tentang Menara Babel membuktikan penyangkalan akan adanya ikatan antara manusia, ciptaan dan pencipta. Solidaritas dibutuhkan untuk menghargai manusia lebih daripada barang. Saya mengatakan itu contoh batu bata. Nah, Paulus mengungkapkan bahwa dalam banyak hal, ya, dalam semangat itu Menara Babel, orang menganggap bahwa batu bata lebih berharga dari manusia. Kalau satu batu bata yang jatuh, itu orang dimarahi, bahkan bisa mendapat hukuman. Tapi kalau ada satu orang jatuh dari menara, itu hal yang sepele saja. Itu Paus Fransiskus katakan itu. Pandemi adalah krisis. Panggilan kita adalah keluar dari masa pandemi dengan membangun relasi baru yang ditandai dengan solidaritas. Bila demikian, kehidupan dunia akan lebih baik. Tanggapan kita terhadap pandemi harus berawal dan bersumber pada kasih Allah. Pelajaran kasih Allah, semua orang dipanggil untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Kasih Kristiani bersumber pada kasih Kristus yang mengasihi tanpa syarat, sebuah kasih inklusif yang berbuah dan menyembuhkan. Katekismus Gereja Katolik mengatakan kasih itu menjangkau pula relasi sipil dan politik, termasuk relasi dengan alam. Kasih memungkinkan tumbuhnya persahabatan sosial, kultural, ekonomi, dan politis. Kita dipanggil untuk membangun budaya kasih. Nah, beliau mengutip apa yang Yohanes Paulus II dan Paulus VI katakan, budaya kasih. Nah, saya suka selalu ingat apa yang dikatakan dalam buku yang ditulis oleh seorang uskup agung di Manila. Dia mengatakan loving is the way of living. Ya, jadi mengasihi itu bukan sekedar sebuah wacana, tapi mengasihi itu memang mesti jadi cara hidup orang Kristiani, cara hidup gereja. Kasih itu tidak berkesudahan. Mereka yang sakit, difabel, menderita harus dilindungi. Virus corona memperlihatkan kepada kita bahwa kepentingan sejati setiap pribadi adalah kesejahteraan umum.
Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Kesehatan semua orang, baik individual maupun komunal, menjadi tanggung jawab bersama. Virus yang tidak mengenal batas dan perbedaan budaya dan status sosial ini harus dihadapi dengan kasih yang tak mengenal batas pula. Saya sendiri menyaksikan di rumah sakit, ya, para dokter, para tenaga medis yang melayani kami, para pasien, mereka sungguh-sungguh melayani dengan sungguhan hati. Mereka pakai pakaian berlapis-lapis untuk sekian jam. Saya juga menyaksikan bahwa itu mereka yang mengelola rumah sakit, ya, para tenaga perawat dan kebersihan di situ, mereka sampai duduk di lantai karena hampir tak berdaya. Mereka berjuang, berkorban luar biasa. Virus corona memperlihatkan kepada kita bahwa kepentingan sejati setiap pribadi adalah kesejahteraan umum. Ya sudah. Kasih tidak mengenal budaya membuang, sebaliknya memelihara hingga hidup berbuah kesejahteraan bersama. Ya, itu kalau kita membaca Laudato Si, lalu kemudian pokok ini muncul dengan jelas. Budaya membuang. Santo Thomas Aquinas menggarisbawahi kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai warga negara. Inilah tugas keadilan setiap warga masyarakat. Santo Ignatius Loyola mengajak kita sekalian untuk mengarahkan setiap kegiatan harian kita bagi kepentingan umum, ya, yang adalah jalan untuk menerima dan menyebarkan kemuliaan. Jadi solidaritas yang dimaksudkan tidak sekedar sebuah karya karitatif pada umumnya, tapi maksud terdalam dari relasi sosial yang dibangun dalam semangat solidaritas itu adalah untuk menyebarkan kemuliaan Allah. Jadi, solidaritas adalah media paling ampuh untuk membangun hidup bersama, memulihkan kehidupan berlandaskan keadilan insani dan Kristiani, sebuah hidup bersama yang bersumber pada kasih Allah, sebuah pola hidup yang membangkitkan harapan kehidupan sejati. Itu saya ringkas dalam satu kalimat terakhir. Bagian pertama selesai, kita masuk pada bagian kedua. Bagian kedua dulu. Ya. Ya, betul. Ya. Baik, saya minta maaf. Bagian ketiga adalah pemeliharaan akan rumah bersama dan dimensi kontemplatif. Ya, pemeliharaan akan rumah bersama. Kita tahu gagasan utama Laudato Si ketika Paus Fransiskus bicara tentang dunia, beliau menyapanya sebagai rumah bersama kita. Kita masuk pada kontemplasi. It's time to contemplation. Merawat mereka yang sakit, mereka yang berkebutuhan, mereka yang disingkirkan adalah kekayaan insani dan kekayaan Kristiani.
Mereka yang secara sukarela membantu orang sakit dan sejenisnya, para dokter, perawat, pengasuh, patut mendapat penghargaan dan kompensasi yang wajar. Melindungi adalah hukum emas kodrat kita sebagai manusia dan membawa di dalamnya kesehatan dan harapan. LS itu Laudato Si, nomor 70. Ya. Kepedulian manusia harus juga mencakup bumi dan setiap ciptaan. Segala bentuk kehidupan saling terkait satu sama lain. Kesehatan manusia tergantung pada ekosistem yang telah Allah ciptakan dan percayakan kepada manusia untuk dipelihara. Menodainya merupakan dosa yang kemudian melukai manusia itu sendiri. Penangkal terbaik untuk menghadapi hal ini adalah kontemplasi. Laudato Si, nomor 85. Di dalam kontemplasi orang mengagumi keindahan dan kodrat ciptaan. Hanya orang yang tidak sanggup melihatnya akan bertindak kasar, merusak alam, dan menyalahgunakannya tanpa merasa bersalah. What is the opposite of contemplation? Disregard, disdain, rejection, slight, neglect, ignorance, avoidance. Penolakan. Ya. Bumi dan ciptaan bukan sekedar sumber daya. Katekisme Gereja Katolik mengatakan setiap ciptaan memiliki nilai dalam dirinya sendiri dan masing-masing memantulkan dengan caranya sendiri pancaran kebijaksanaan kebaikan Allah yang tanpa batas. Untuk maksud itu kontemplasi dalam keheningan dibutuhkan. Kontemplasi juga memiliki daya menyembuhkan jiwa. Tanpa kontemplasi, manusia akan jatuh dalam antropocentrisme. Manusia sebagai pusat memandang diri terlalu penting, penguasa mutlak atas semua ciptaan. What we plant into the soil of contemplation, we shall reap in the harvest of action. Mengatakan bahwa kontemplasi itu sesuatu yang sangat dibutuhkan supaya kemudian orang bisa mengalami penyembuhan jiwa raga. Tanpa kontemplasi, manusia menjadi pembangsa dan bukan penjaga kehidupan. Manusia dipanggil untuk mengolah bumi, bukan untuk merusak. Mengolah berarti memelihara. Manusia yang tidak berkontemplasi adalah paling miskin, dan ibu bumi akan meratapi kerusakan dan ketidakadilan yang dibuat oleh segelintir manusia. Untuk itu, manusia dituntut untuk mengambil jalan penyelamatan, yaitu melalui pertobatan. Itulah pertobatan ekologis. Hanya dalam kontemplasi, orang dapat menemukan di dalam manusia lain dan alam ciptaan sesuatu yang lebih besar daripada kegunaan mereka. Hal ini, inilah inti kontemplasi, mengakui dan memahami ciptaan lebih dari sekedar aspek kegunaan. Surga, bumi, dan ciptaan memiliki daya ikonik, mistik, yang mampu membawa manusia untuk mengenali Allah dalam ciptaannya. Santo Ignatius mengatakan, kontemplasi membawa manusia untuk menemukan Allah dalam ciptaannya, dan dengan cinta dan rahmat mencintai dan merawatnya. Kontemplasi membantu manusia untuk menghargai alam, melihatnya dari dalam, bukan hanya dari luar. Juga hal yang sama berlaku untuk memperlakukan manusia lain. Kontemplasi membantu manusia untuk menjangkau intisari eksistensi dan bukan hal luaran. Dibutuhkan sikap baru, kontemplasi dalam tindakan dengan orientasi pada perbaikan pola manipulatif menjadi produktif yang berpihak pada hidup. Akhirnya, ada dua sikap yang paling penting untuk dimiliki, kontemplasi dan peduli. Ladan orang Spanyol, Allah senantiasa memaafkan. Kita kadang-kadang memaafkan. Dan orang Spanyol mengatakan, alam tidak pernah memaafkan. Oleh karena itu, lestarikan alam dengan iman dan cinta. Manusia dipanggil untuk membangun relasi dengan alam dan sesama.
Relasi itu disebut sebagai relasi persahabatan, sebuah revolusi kepedulian. Revolusi kepedulian. Kontemplasi membantu manusia untuk mampu menghargai manusia lain, serta segenap ciptaan dan mewariskannya kepada generasi berikut. Saya suka mengajak kawan-kawan sekalian untuk bersama-sama melihat hasil sebuah kontemplasi. Paus Fransiskus berkontemplasi dan mengatakan kepada dunia bahwa sungai tidak minum airnya sendiri, matahari tidak menggunakan sinarnya sendiri, dia membagi sinarnya. Bunga tidak menikmati sendiri harumannya, dia membagi. Paus Fransiskus mengatakan bahwa dari kontemplasi kita melihat nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai relasi, persaudaraan, cinta. Kita belajar dari alam, dan alam mengatakan itu. Baik, kita masuk pada bagian kedua, subsidiaritas dan keutamaan harapan. Setiap kali saya mengajar ASG, kata ini selalu saya subsidiaritas selalu menjadi perbincangan kami. Krisis kesehatan membonceng krisis-krisis lain, yaitu krisis di bidang politik, sosial, ekonomi. Menghadapi krisis ini, ada sejumlah orang yang kehilangan hak-hak sosialnya dan menjadi termarginal. Agar manusia keluar dari krisis ini, hendaklah ia memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukannya. Paus Pius ke-9 dalam Quadragesimo menjelaskan pentingnya prinsip subsidiaritas. Prinsip ini memiliki gerak ganda dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Prinsip ini dipahami demikian: bila individu, keluarga, komunitas tidak sanggup mendapat jalan keluar dari krisis tertentu, maka instansi lebih tinggi berkewajiban membantu. Dan itu sudah dibuat dengan sangat bagus oleh pemerintah kita, penyediaan vaksin oleh negara pada semua masyarakat tanpa kecuali dengan cuma-cuma. Hal penting lainnya, yakni gerakan kontribusi dari arah sebaliknya, yaitu perorangan, keluarga, komunitas, masyarakat. Semua pihak harus mendukung pemerintah pusat dengan sumber daya yang dimilikinya, sumber daya kultural, religius, dan ekonomi, demi memperkuat tatanan hidup masyarakat. Prinsip subsidiaritas mengakomodir semua kalangan untuk mengemukakan pendapatnya, tak terkecuali orang miskin. Dunia dewasa ini cenderung berpihak pada orang kaya, sambil mengabaikan mereka yang lemah dan miskin. Subsidiaritas mendorong semua pihak untuk saling mendengarkan dan bertanggung jawab. Sebuah realitas, potret sosial, bahwa banyak orang tidur di jalan. Dengan mengutip surat pertama Rasul Paulus pada umat di Korintus, dikatakan, Paulus mengatakan, satu Paulus mengungkapkan pentingnya semua organ saling menghargai dan berperan sesuai kompetensinya. Subsidiaritas akan memudahkan semua pihak untuk mengambil inisiatif sesuai kapasitasnya masing-masing. Krisis membutuhkan solidaritas. Solidaritas membutuhkan subsidiaritas. Tanpa jalan subsidiaritas, manusia tidak dapat keluar dari krisis. Subsidiaritas nampak ketika para relawan hadir. Mereka berasal dari keluarga-keluarga kaya dan menyatu dengan relawan yang berasal dari keluarga-keluarga miskin. Mereka hadir untuk sebuah perubahan sosial. Dialog kehidupan kaya dan miskin. Harapan adalah keberanian. Sri Paus mengimbau semua pihak, segala lapisan masyarakat untuk terlibat dalam membangun masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Lihatlah aku akan menjadikan semuanya baru. Inilah janji Tuhan. Hendaklah manusia membangun masa depan di mana dimensi lokal dan global saling memperkaya satu sama lain. Setiap orang
budaya, aliran filsafat, cara berpikir, semua pelaku ekonomi dan politik memberi kontribusinya bagi pembangunan dunia yang lebih sehat dan sejahtera. Dan terakhir, krisis multidimensi telah mendera usia dan diperparah dengan krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Garapan ASG di mana pandemi telah menggarisbawahi pentingnya jalan ke martabatan, solidaritas, dan subsidiaritas untuk kepentingan umum. Sebagai murid-murid Kristus, pilihan kita adalah mengikuti jejak Kristus yang berpihak pada mereka yang miskin dan menderita, tidak hanya manusia, namun juga bertanggung jawab memelihara dan alam semesta. Ini satu kutipan yang sudah sangat umum. When last tree will be cut down, when last animal will be shut down, when we could find hardly some water, man will realize that money cannot be eaten. Diharapkan agar refleksi, kontemplasi atas tema ini tidak berakhir di sini, melainkan tetap diteruskan dengan mata tertuju kepada Kristus. Mata tertuju kepada Kristus. Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan baik penyakit fisik, rohani maupun sosial. Mereka yang sakit dan yang miskin menjadi orientasi kehadiran perutusannya. Yesus yang memperbaharui segala ciptaan, dia juga menjangkau semua orang tanpa perbedaan ras, bahasa, dan bangsa. Inilah sikap Yesus. Setiap dari kita ditempatkan dalam hati Allah. Kita juga adalah buah kehendak Allah. Masing-masing dari kita dikehendaki dan dicintai. Semua dari kita dikehendaki dan dicintai. Lebih dari itu, setiap ciptaan memiliki sesuatu yang ditujukan kepada kita tentang Allah pencipta. Dan mengakui kebenaran ini dan mengucap syukur atas ikatan mesra dalam kesatuan universal kita dengan semua orang dan semua ciptaan, kita dipanggil untuk menghidupi semangat kepedulian, penuh perhatian, penuh kelembutan. Laudato Si 220. Refleksi ini juga membantu kita untuk mengenali kehadiran Kristus di dalam kaum miskin dan saudara-saudara yang menderita, menjumpai mereka dan mendengarkan jeritan mereka serta tangisan bumi. Refleksi yang sama mengantar kita, bangsa manusia, untuk mengambil jalan baru, membangun normalitas baru dengan meninggalkan normalitas lama yang ditandai dengan ketidakadilan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan. Normalitas baru adalah kerajaan Allah, di mana orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin disampaikan kabar baik. Dalam kerajaan Allah, di era normalitas baru, tersedia roti bagi semua orang dan sisanya disimpan. Organisasi sosial diarahkan pada landasan utama, yaitu membantu, berbagi, dan menyalurkan, bukan untuk memiliki, memisahkan, dan menumpuk. Jalan yang dicapai oleh jalan kelemah lembutan insani dan kristiani, jalan ini tidak dimiliki oleh dunia teknik secanggih apapun. Dari virus kecil ini dunia terbuka mata untuk melihat adanya kesenjangan yang menandai hidup manusia. Kesenjangan kesempatan, kesenjangan barang, kesenjangan akses akan pelayanan masyarakat, kesenjangan teknologi dan pendidikan. Ketidakadilan kesenjangan ini lahir bukan dari secara alamiah, melainkan hasil rekayasa manusia yang melepaskan diri dari nilai-nilai terdalam eksistensial. Aksi penyembuhan yang harus dilakukan bukan saja dari virus corona, melainkan virus-virus insani dan sosial yang parah. Maka dibutuhkan sebuah sistem kerja dan tatanan sosial yang menghargai keterlibatan, perhatian, dan kemurahan hati. Masyarakat baru dan sehat serta partisipatif itu menjadi orientasi kita. Yang terakhir diperhitungkan layaknya seperti yang pertama. Marilah menempatkan perjalanan pemulihan ini di bawah perlindungan perawan Maria, Bunda Kesehatan. Dalam bimbingan Roh Kudus kita dapat bekerja sama bagi kerajaan Allah. Inilah kerajaan terang
di tengah kegelapan, keadilan, di tengah berbagai macam kekejaman, sukacita, di tengah begitu banyak luka, penyembuhan dan keselamatan di tengah penyakit dan kematian, kelemah lembutan di tengah kebencian. Kita semua diutus untuk dalam terang iman mewartakan kepada dunia buah-buah refleksi. Semoga ajaran sosial gereja dari Paus Fransiskus ini memberi inspirasi bagi kita dalam mengembangkan karya pastoral dalam normalitas baru. Penutup. Paus Fransiskus menyebutkan sejumlah fenomena aktual yang ikut menandai krisis multidimensional selama masa COVID-19 dan masih terus membayangi derap langkah perubahan di masa post-pandemik ini. Kita sebut saja post-pandemik. Dasar teologis keterlibatan gereja dalam rangka ini menuntaskan krisis kemanusiaan adalah iman, harapan, dan cinta kasih. Keutamaan iman, keutamaan harapan, dan keutamaan cinta kasih. Orientasi baru gereja dalam reksa pastoral berawal dari kontemplasi akan kehadiran karya Allah di tengah dunia dan mencetuskan harapan baru untuk sebuah masa depan bersama yang lebih baik dan bermartabat. Demikian materi sudah selesai, kita serahkan kembali pada moderator. Baik, terima kasih Pastor atas presentasinya. Tentu apa yang kita lalui selama presentasi dari Pastor, ada banyak hal-hal, ada banyak yang kita pikirkan dan yang ingin kita bagikan kepada, yang kita tanyakan dan bagikan kepada Pastor. Tapi sebelumnya di sini saya hendak menggarisbawahi ada beberapa hal yang menjadi inti pokok yang Pastor telah presentasikan bersama, yakni yang pertama ialah Pastor menyinggung pertama-tama soal memberi pengenalan tentang ASG itu sendiri sebagai kuasa gereja, di mana gereja di sini memberi jawaban terhadap persoalan dunia. Kemudian dari situ bergerak kepada Pastor melihat pertama-tama fenomena yang terkini terjadi pada dunia sekarang ini, di mana manusia kehilangan harapan, kesenjangan sosial dan ekonomi, manipulasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan Injil sendiri mencatat bahwa di sana terdapat adanya ketidakpedulian dan sikap individualistik dari manusia. Kemudian di sini gereja mulai memberi tanggapannya terhadap situasi yang terjadi, di mana dasar teologis dari partisipasi gereja ini didasarkan pada manusia berasal dari pencipta yang sama dan tinggal di bumi yang sama. Dan dokumen gereja Evangelii Gaudii pun menyebutkan bahwa disinilah penting manusia untuk merubah cara berpikir dan bertindak. Bahkan Katekismus Gereja Katolik tadi menyebutkan tentang solidaritas mengandaikan keadilan. Disinilah kemudian gereja bergerak pada apa yang menjadi orientasi reksa pastoral itu sendiri, dan dari pemaparan pemateri menyebutkan tentang dua hal, yakni tentang kontemplasi, di mana dengan kontemplasi orang mengagumi keindahan dan kodrat ciptaan. Karena orang yang tidak bisa melihat keindahan dalam alam dan juga manusia, itulah yang kemudian membuat orang mudah untuk mengeksploitasi. Bahkan Katekismus Gereja Katolik nomor 339 menyebutkan setiap ciptaan memiliki nilai. Disinilah manusia diajak pada pertobatan ekologis. Inti dari kontemplasi itu sendiri ialah di mana manusia mengakui dan memahami ciptaan. Surga dan bumi punya daya ikonik yang membuat manusia mampu untuk berjumpa dengan Allah sendiri. Kemudian manusia pun diajak untuk peduli. Manusia dipanggil untuk membangun relasi dengan alam dan sesama. Di sini pula ditekankan tentang prinsip subsidiaritas, di mana dengan prinsip ini hendak mengakomodir semua kalangan dan mendengarkan orang yang membutuhkan. Melalui prinsip ini, setiap orang, setiap instansi diajak untuk inisiatif berdasarkan kapasitas mereka masing-masing. Dan yang terakhir, di sini disebutkan soal dialog kehidupan, di mana menekankan soal partisipasi umat manusia untuk masa depan, yang mempersiapkan masa depan bersama dengan Yesus sendiri, di mana ditekankan soal sikap Yesus bahwa masing-masing dari kita dicintai,
mengenali kehadiran Kristus, dan juga normalitas baru tentang kerajaan Allah yang dibawa oleh Kristus sendiri. Nah, saudara-saudariku sekalian, dari pemaparan ini tentu seperti saya sebutkan tadi, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang ingin kita sampaikan terhadap pemateri. Dipersilakan, dan pada kesempatan ini dipersilakan kepada siapa saja, pastor, frater, segenap civitas akademika, saudara-saudari sekalian, untuk bertanya. Boleh melalui kolom chat yang tadi sudah disampaikan dan juga melalui raise hand. Yang untuk 3 penanya pertama diberi kesempatan kepada Wenceslaus Heatubun. Oke, jadi di sini baru 1 orang yang ingin bertanya. Jadi dipersilakan kepada Bapak Wenceslaus Heatubun untuk bertanya kepada narasumber. Baik, terima kasih sang moderator yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian, salam. Semoga suara saya bisa didengar, dapat terdengar ya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ya, para pastor yang saya hormati dan saya muliakan, Pastor Yonas Satjas, yang saya hormati, saya banggakan juga pada malam hari ini luar biasa. Tentu pada tempat yang pertama saya memberi apresiasi yang tinggi dan dalam kepada Bapak Pastor Yonas yang telah memperdengarkan dan memperlihatkan kepada kita tentang konsep dunia yang disampaikan oleh Sri Paus, juga realita tentang dunia yang sekarang kita hadapi, serta juga ajakan melalui kontemplasi dari Pastor Yonas sendiri dan juga ajakan Paus untuk bagaimana umat Katolik, Gereja Katolik coba untuk memelihara seluruh tatanan dunia. Nah, memang pada tempat yang berikutnya saya mau bertanya bagaimana pengertian dari Sri Paus tentang dunia itu sendiri. Dalam dalam penjelasan Pastor Yonas tadi itu memang saya sendiri melihat itu ada hal yang luar biasa, bahwa ternyata dunia bukan sekedar suatu hal yang material sifatnya, tetapi memang roh. Dunia ini adalah roh. Karena itu si Paus, menurut saya, si Paus coba untuk membahasakan bahwa dunia ini bagaikan seorang ibu yang dalam kandungannya itu lahir dan hidup semua semua ciptaan, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Nah, memang karena itulah maka dunia betul-betul memiliki satu kuasa dan roh sebagai seorang manusia untuk memelihara manusia itu sendiri. Jadi dunia bukanlah benda mati, tapi dia punya kuasa untuk membersihkan, untuk memelihara dirinya sendiri. Itu pada tempat yang pertama. Nah, lalu kemudian manusia yang ada hidup di dalamnya itu memang menurut saya, kalau Paus dalam ajakan Paus masih mengajak setiap manusia supaya tidak menjadi beban yang berat bagi dari mana manusia dikandung tadi itu, sumber kandungan manusia, jadi seorang ibu itu, supaya tidak menjadi lebih memperberat itu. Nah, jadi memang ajakan itu juga saya sendiri membaca dari apa yang disampaikan oleh Pastor Yonas, bahwa kemudian endingnya pada sebuah pertobatan, sebuah kesadaran bahwa memang manusia harus hidup untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, menjadi beban bagi dunia itu. Nah, itulah yang pertama yang pikiran saya. Terus yang berikutnya, kira-kira sejauh ini bagaimana implementasi dari ajaran sosial gereja tadi itu,
untuk bisa menjadi konsumsi seluruh umat Katolik, dan juga pengaruhnya kepada umat-umat beragama lain atau umat-umat yang lain, sehingga memang menjadi satu nilai yang positif yang kita bisa bawakan untuk hadir di tengah-tengah dunia sebagai orang yang sadar, lalu kita punya sumbangsi positif kita sebagai umat Katolik kepada dunia. Saya kira itu pikiran saya dan sedikit pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Pastor Yonas dan teman-teman sekalian. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Pak Wenceslaus Heatubun atas pertanyaannya. Masih ada 2 kesempatan lagi untuk 2 orang bertanya. Baik, bila belum ada, mungkin diberi kesempatan kepada pastor untuk menjawab. Di sini Pak Wenceslaus bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama soal bagaimana pandangan dari Sir Paus tentang dunia itu sendiri. Dan pertanyaan kedua, sejauh mana bagian ini tentang ajaran Paus ini sendiri menjadi konsumsi bagi umat Katolik dan juga bagi umat beragama yang lain. Kepada pastor dipersilakan. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa ketemu Wens, lama sekali tidak jumpa dan baru ketemu sekarang. Ya, terima kasih Wens juga sudah dengar baik-baik dan menyiapkan 1-2 pertanyaan yang bagi saya bagus. Jadi Paus Fransiskus itu sadar bahwa persaudaraan universal itu penting. Dari persaudaraan universal, orang semua diajak untuk mengenal dirinya dan tahu orientasi hidupnya. Dan dari pengenalan itu, orang akan mengenal ya di mana dia berada. Dan tadi dengan sangat bagus Paus Fransiskus mengatakan bahwa lihat dunia bukan lihat dari segi kegunaannya saja, tapi dari martabatnya. Dan dunia menghadirkan kemuliaan Allah yang tidak dilihat oleh banyak orang. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah dan mereka kehilangan kemuliaan itu. Gereja Katolik melalui Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk melihat kemuliaan Allah di tengah dunia dan merangkum semua orang untuk ya ada hidup persaudaraan sejati. Dan karena itu ya seraya sadar akan bumi sebagai Mother Earth yang kamu sebut tadi, ibu ya, ibu bumi dengan segala kekayaannya. Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk menumbuhkan semangat solidaritas. Karena tadi pada bagian awal apa tujuan, apa yang menjadi dasar panggilan kita untuk terlibat dalam karya, apa dasar teologis. Paus sendiri mengatakan bahwa kita semua berasal dari ibu yang sama, kita hidup dalam dunia yang sama, dan kita memiliki tujuan yang sama dari kehidupan ini. Maka bumi adalah rumah bersama kita untuk menghidupi kita semua. Dan untuk hidup bersama dibutuhkan solidaritas yang menjunjung tinggi itu kepentingan umum. Paus juga mengatakan hal penting adalah kepentingan umum, bukan kepentingan sektoral. Hal-hal yang menyangkut kehidupan bersama mesti dijunjung tinggi. Dan oleh karena itu, ya, implementasi yang kita mesti buat pada semua tempat, ya, teristimewa di tempat di mana kita hubungan, komunikasi, kerjasama dengan agama-agama lain, kita hadir dalam satu semangat solidaritas, membangun persaudaraan sejati untuk melakukan karya-karya yang sesuai dengan konteks kita masing-masing untuk ya pertama-tama dalam konteks COVID-19 kita ada bersama dalam sebuah gerakan bersama, tapi juga untuk membangun kesejahteraan bersama di mana semua orang mendapat tempat dalam dialog kita, termasuk mereka yang miskin. Ya. Jadi membangun normalitas baru itu adalah ide besar. Tapi ide besar ini mesti didukung oleh pekerjaan besar dan tanggung jawab besar. Dan karena besar, maka semua orang mesti
diundang untuk ambil bagian supaya kemudian normalitas baru bisa terwujud, bukan sebuah utopia saja, tapi sebuah solidaritas yang didukung dengan semangat subsidiaritas. Setiap orang bisa menyumbang apa yang menjadi kekayaan dirinya untuk kebersamaan, hidup bersama yang lebih baik. Saya kira itu jawaban sementara dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pastor untuk tanggapannya. Baik, saudara-saudara sekalian, karena kita dibatasi dengan waktu, tentu masih ada banyak pertanyaan dari kita, dan pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Dr. Albertus Sujoko, SS LIKTH, untuk memberikan tanggapan atas presentasi dari narasumber. Kepada Romo Joko dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya diminta memberi tanggapan atau komentar, dan saya mau bicara satu tema saja yang kembali ke awal tadi Pastor Yonas tentang ajaran sosial gereja Paus Fransiskus. Ada 3 hal di situ, ajaran sosial, yang kedua gereja, yang ketiga Paus Fransiskus. Gereja itu apa atau siapa? Gereja adalah umat Allah yang bersiarah di bumi ini, mulai dari Yesus diangkat ke surga, sampai dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Itu eklesiologi Lukas. Malaikat bilang, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu naik melihat ke atas? Yesus yang naik itu akan turun atas cara yang sama. Nah, dalam siaran bertemu dengan masalah-masalah sosial. Jadi ajaran sosial gereja itu adalah ketika gereja membaca sabda Tuhan, lalu bertemu dengan realitas di dunia ini, nah kemudian disitulah dirumuskan ajaran sosial. Nah sekarang tiba pada Paus Fransiskus. Ajaran sosial gereja yang pertama biasanya dialamatkan kepada Leo ke-13 yang membuat Rerum Novarum, yaitu hal-hal baru, tanggal 15 Mei 1891, dan itu adalah era industrialisasi. Mulai muncul pabrik-pabrik yang banyak dan dipakai bahan bakar fosil. Sudah mulai dilepaskan karbon ke atmosfer. Karena munculnya banyak pabrik, lalu ada hal-hal baru dalam dunia yaitu kaum buruh, majikan, dan sebagainya. Sehingga tema-tema ajaran sosial tentang upah yang adil, perlunya hari libur, dan seterusnya. Dan itu menjadi tonggak yang kemudian diperingati setiap kali. Tadi Pastor Yonas menyebut Quadragesimo Anno, itu peringatan ke-40. Lalu Octagesimo Adveniens, peringatan ke-80. Itu tahun 71 dari Paus ke-6. Dan Centesimus Annus dari dari Paus Yohanes Paulus kedua. Ya. Tapi semuanya belum menyebut tentang krisis ekologi. Semua itu belum bicara tentang bumi ini sebagai rumah kita bersama. Bumi ini sudah mulai rusak, dan bumi ini perlu dipulihkan, dan kita perlu lebih hemat dalam memakai dunia ini. Nah ini baru Paus Fransiskus yang menjadi Paus tahun 2013 ya sampai sekarang, dan beliau sudah menyadari perlunya menekankan ekologi sehingga pakai nama juga Fransiskus, lalu Laudato Si. Ya. Sebenarnya krisis ekologi ini penyebabnya apa? Demografi dan industrialisasi. Pertama, jumlah penduduk. Kalau Anda baca di bukunya Yuval Noah Harari itu yang terkenal Homo Deus, maka jumlah penduduk dunia menjadi berkembang pesat, dan itu tentu membutuhkan makanan dan seterusnya. Itu karena 3 hal yang dicapai oleh manusia. Pertama, mengurangi kelaparan.
Orang sekarang bukan mati karena kelaparan, tapi mati karena kekenyangan, kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Kedua, mampu menghilangkan penyakit, yang hidup lebih lama. Dan yang ketiga, cukup bisa menghentikan perang-perang. Nah, 3 hal itu membuat penduduk dunia menjadi banyak. Lalu tentu membutuhkan daya dukung alam yang lebih banyak. Ya. Perlu perumahan, perlu berbagai macam. Lalu industrialisasi. Penggunaan bahan bakar fosil dan yang melepaskan karbon dioksida ke udara. Lalu kemudian ini ada penggunaan juga pestisida. Tahun 63, tanggal 4 Juni, ada buku Silent Spring yang dikarang oleh Rachel Carson, Musim Semi yang Sunyi. Tidak ada lagi bunyi burung-burung seperti biasanya. Kaget dia. The Silent Spring. Ternyata burung-burung pada mati. Karena dia makan cacing-cacing yang mati karena pestisida yang dipakai. Alam mulai rusak. Alam mulai tidak seimbang. Dan dunia terus memakai pestisida, tambah lagi plastik. Jadi itulah semua kenyataan yang dihadapi oleh gereja yang sedang bersiarah pada zaman sampai Paus Fransiskus ini. Nah, Paus kemudian berefleksi, bumi ini satu-satunya rumah kita bersama. Jadi harus dirawat, harus dipulihkan, lalu coba berubah sikap dalam menggunakan dunia ini atau apa. Ya, dijaga, dirawat. Kalau tidak memang efeknya mulai terasa, air laut naik, abrasi di Amurang, Inggris mulai tenggelam, katanya saya lihat di YouTube itu, pantai-pantai Inggris di pinggir-pinggir mulai kena air dan sebagainya. Nah, terakhir, sikap yang ditawarkan tadi Pastor Jonas sudah menyebut kontemplatif. Sikap kontemplatif. Coba kita renungkan kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya ini? Orang yang lemah lembut, orang yang tidak rakus mungkin ya, orang yang bisa merasa cukup, orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa menikmati, itu dikatakan memiliki bumi. Memiliki bumi bukan main. Siapa orang kaya di dunia ini yang bisa bilang memiliki bumi? Tidak ada. Berkekayaan 100 juta triliun atau apa kan? Nah, coba pikir itu. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, Tuhan Yesus bilang. Jadi ini spiritualitas. Mungkin saya sebutkan saja sikap yang diperlukan adalah kontemplatif, asketis, apresiatif, dan selebratif. Jadi kontemplatif pertama, kita menikmati bumi ini. Bukan memakai, bukan eksploitasi, tapi menikmatinya, melihat tadi Pak Suryono sudah melukiskan di video yang panjang itu, betapa indahnya, betapa mengagumkan, ya. Dan kita menikmati bumi itu secara kontemplatif, ya. Lalu yang kedua asketis, cukup gitulah. Karena bumi ini cukup untuk semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Semua orang mau jadi kaya, ya buminya yang tidak mampu menampung. Padahal setiap orang hanya makan 3 kali, pakai baju juga 1. Kalau perlu mobil juga cuma 1, tidak bisa mengendari 10. Jadi secara natural juga sebenarnya sudah dibatasi dan diimbau supaya asketis. Selama 2 tahun ini saya nggak pernah pergi kemana-mana, jadi saya tidak bertanggung jawab kalau ada pesawat terbang yang
mengeluarkan apa itu karbon karena saya tidak naik. Mobil juga jarang pergi, hanya hari Minggu misa, habis itu di rumah saja. Nah, Anda semua yang bepergian terus-terus bertanggung jawab atas kerusakan alam. Yang pakai plastik banyak-banyak juga begitu. Jadi kita sering hanya wacana ngomong tapi tidak berbuat. Coba buat cukup gitu. Bilang kepada semua orang di dunia ini cukup. Askese. Yang ketiga apresiatif ya. Jadi mengapresiasi, menghayati, merasakan ya. To appreciate this world ya. Jadi pokoknya bisa menghayati, merasakan. Sering orang kehilangan itu. Tidak punya rasa itu kepada ciptaan Tuhan ini sehingga maunya memakai dan memakai. Saya kasih contoh, kalau orang lihat bunga mawar yang indah di tangkainya itu, sikap apresiatif itu dia lihat saja bunga itu, dicium mungkin baunya, lalu ditinggal pergi supaya dia tetap di situ. Tapi orang yang mau memakai bilang, bagus ini, dia potong mau pulang ditaruh di gelas di rumah. 2 hari mati dia. Dan terakhir selebratif ya. Jadi kita merayakan kehidupan ya. Di dunia ini kita perlu merayakan kehidupan, bersyukur atas Sang Pencipta bersama-sama dengan orang lain. Begitu, bukan cuma bekerja, memakai, makan, membuang yang sisa, kayak membuang tadi. Sering banyak juga dibuang-buang itu makanan sisa itu. Akhirnya daya dukung alam tidak mampu, alam menjerit. Saya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan anak-anak manusia, dan hasilnya adalah penyakit-penyakit. Ini beruntun terus. Saya masih pakai masker karena sudah naik ini. Di Jakarta kemarin dibilang ada 1.245 kemarin tanggal 15 Juni. Padahal biasanya cuma 200, 300. Ada varian B4, B5, B123 atau apa itu. Jadi ternyata menurut para ahli itu pandemi belum berakhir. Mutasi akan terjadi terus. Kenapa tidak habis-habis? Karena mungkin sudah rusak betul ini alam kita ya. Tapi semua orang tetap hidup seperti kemarin-kemarin, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi ya tentu ya kita sedang bunuh diri massal karena kerusakan alam. Para pemimpin sudah tahu penyebabnya dan berusaha untuk berpindah dari fosil kepada terbarukan, energi terbarukan, mobil listrik, dan sebagainya. Itu saja ya, yang memang sangat bagus ini tema, dan Paus Fransiskus sebagai paus yang menghadapi ekologi ini, memang dia bicara dengan tema itu. Ajaran sosial gereja sebelumnya belum tema itu, tema tentang masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, masalah yang lainnya, negara kaya dan miskin. Tapi paus ini memang bicara tentang rumah kita bersama, bumi. Ya baik, mudah-mudahan itu tambahan dari saya atau komentar atau tanggapan. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah memberi kesempatan juga. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Romo Sujoko yang telah memberikan tanggapan, masukan, komentar terhadap materi yang dibawakan oleh narasumber. Dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ketua STFSP, Romo Gregorius Hertanto, untuk memberikan ucapan terima kasih. Kepada Romo dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator yang saya kasih. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih pada Pastor Yonas yang telah mengantar kita pada permenungan mengenai COVID, tetapi bukan cuma berputar di COVID saja, tetapi dihubungkan dengan ajaran sosial gereja, apalagi ditekankan lagi ajaran dari Paus Fransiskus. Terima kasih. Jadi kami juga dari baik di lingkungan STF maupun para tamu yang hadir, ini satu pelajaran yang sangat baik. Diangkat betapa penyakit COVID itu juga menyingkapkan banyaknya penyakit sosial yang lain. Terima kasih. Dan itu memberi kepada kita satu undangan untuk terlibat. Tadi juga ditekankan kembali oleh penanggap Romo Joko, terima kasih.
4 sikap tadi yang sudah ditekankan lagi oleh Romo Joko, sikap kontemplatif, sikap asketis, sikap apresiatif, dan juga selebratif. Itu saya kira hal yang sangat baik. Terima kasih, itu membuat kita holistik di dalam hidup ini. Saya sendiri tadi berpikir susahnya kita itu untuk bersikap ekologis, karena untuk melakukan sesuatu ya kadang-kadang kita hanya berpikir diri sendiri ya. Beberapa kali kita menjumpai sampah berserakan ya, kita berkali-kali meminta supaya di lingkungan kampus juga ya, atau di masyarakat supaya kita pisahkan plastik dengan sampah organik. Itu susah sekali ya, bukan cuma di masyarakat tapi juga di dalam komunitas kita sendiri. Di STF juga ya seringkali agak sedikit menyebalkan juga ya melihat sampah berserakan ya. Juga begitu kadang-kadang pada saat siarah juga, habis siarah itu sampah-sampah banyak sekali di STF. Itu juga ya pernah saya unggah di Facebook karena saya jengkel ini. Setiap kali habis siarah ya, rohani mungkin baik ya, Bunda Maria mungkin dihormati, tetapi seringkali sampah berserakan ya. Jadi COVID memang mengingkapkan kepada kita seperti Paus Fransiskus satu kesadaran bahwa kita itu ada banyak hal lain ya, kalau tidak bersama siapa lagi gitu ya. Terima kasih. Jadi ini juga merupakan webinar kita teologi yang terakhir di dalam semester ini ya. Saya selain pada Romo Yonas, Pastor Joko, tetapi juga saya mau berterima kasih kepada pembicara-pembicara terdahulu, yaitu misalnya Pastor Hermas Asumbi, Pastor Anton Tukiran, Pastor Stanley Pondaa, dan juga para penanggap-penanggap yang lain. Juga tentu kita berterima kasih kepada tim, kepada semua yang mempersiapkan dengan sangat baik, dan juga saya sangat berterima kasih kepada peserta. Ya, apalah artinya kita berwebinar tanpa kehadiran peserta ya, dan selalu kita mendapatkan banyak tamu dari luar yang antusias ya. Memang tujuan pertama dari webinar ini memang sebenarnya untuk keluar ya, supaya kita bisa membaktikan apa yang ada di STF untuk para masyarakat di luar ya. Memang ini tujuannya ya, dan mungkin ke depan kita bisa akan lebih promosikan lagi supaya juga terutama para pemuka agama, para guru agama bisa mendapatkan masukan yang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khusus untuk malam ini untuk Pastor Yonas dan Pastor Joko. Terima kasih, dan juga moderator dan para tim yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Romo Hertanto sebagai Ketua STF atas ucapan terima kasihnya, dan saudara-saudari sekalian, segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, tibalah kita di penghujung webinar kita malam hari ini, dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada beberapa yang masih ingin bertanya namun belum punya kesempatan, mungkin bisa bertanya pada kesempatan webinar berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Keliling membentang permai, lautan pohon hiu melambai, melipur hati yang susah. Marilah sukaria